Devi Santi. Hadir Bu. Emilia Yuna. Hadir Bu. Mika Iliana. Hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Ada yang masuk Bu. Siapa? Herman. Herman, kemana aja? Katanya pulang kampung. Pulang kampung. Iya Bu. Kalian ada yang pulang kampung setelah libur nanti? Ada Bu. Belum ya. Kalau bisa jangan dulu ya, karena memang kita masih dilarang arus mudik. Nah, kita kembali kepada topik pertemuan kita pada hari ini. Ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu itu tentang apa? Membaca Bu. Membaca. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita memang sudah dijelaskan di pertemuan kita yang minggu lalu apa-apa saja yang harus dikuasai di dalam bahasa Indonesia. Nah, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas fabel. Nah, jadi untuk gambarannya fabel itu, apakah kalian mengetahui fabel itu sendiri apa? Fabel adalah cerita binatang Bu. Cerita binatang. Oke, baik. Terima kasih Devi. Nah, baik. Pada hari ini kita akan membahas fabel. Nah, cerita fabel. Ada yang tahu siapa? Apa sih fabel itu? Dia menceritakan tentang apa atau membahas tentang apa? Saya Bu. Ya, silakan Devi. Fabel ini adalah berdasarkan cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya seperti manusia. Nah, cerita fabel itu seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian Devi tadi. Jadi mengenai cerita binatang yang berperilaku seperti manusia, perilakunya itu, wataknya itu seperti manusia. Dia menggambarkan tentang kehidupan manusia. Nah, cerita fabel itu tergolong ke dalam, ada yang tahu? Ke dalam beberapa jenis? Ada cerita apa-apa aja fabel? Belum tahu Bu. Belum tahu. Nah, fabel itu ada cerita fiksi dan cerita Non-fiksi. non-fiksi. Nah, jadi ciri-ciri fabel. Yang pertama itu ada Tokohnya binatang. betul. Yang kedua, Wataknya seperti manusia. yang ketiga. Konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, kemudian yang terakhir ada amanat. Nah, jadi fabel ini memiliki ciri-ciri. Di dalam ceritanya itu pasti tokohnya adalah binatang, kemudian wataknya itu seperti manusia. Itu seperti pengertian dari fabel tadi. Nah, kemudian konflik dalam ceritanya itu diambil dari kehidupan manusia. Lalu di dalam cerita itu ada latar tempat yang menjelaskan tempat cerita itu ada di mana-mana saja. Seandainya ada di sungai ataupun di rumah dan lain sebagainya. Kemudian latar waktu, latar suasana, dan yang terakhir adalah amanat atau pesan. Nah, struktur teks cerita fabel. Orientasi. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan apa sih itu orientasi? Saya Bu. Iya, silakan Nika. Orientasi adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut, yang diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar, latar tempat dan waktu, pengenalan background atau tema dan lain sebagainya Bu. Betul. Oke, baik, terima kasih Nika. Nah, yang kedua itu ada komplikasi. Siapa yang bisa membantu Ibu menjelaskan apa sih itu komplikasi? Ya, Elda, silakan. Komplikasi adalah klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Iya, betul. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Apa sih itu resolusi? Ya, Devi, silakan Devi. Resolusi adalah bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan masalah yang dialami dan dirasakan oleh sang tokoh. Iya, betul. Yang terakhir ada koda. Apa itu koda? Saya Bu. Ya, Ina, silakan ya. Koda adalah bagian terakhir dari teks cerita yang berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat dalam cerita fabel itu tersebut.
noda ataupun amanat atau pesan yang disampaikan dari cerita. Jadi cerita itu bisa menjadi utuh apabila struktur teksnya itu disampaikan di dalam cerita. Nah, jadi kalian pernah mendengar cerita kancil? Nah, cerita kancil itu kan salah satu cerita fabel yang terkenal gitu kan. Nah, jadi di situ sudah lengkap, dia terstruktur, kemudian dia juga ciri-cirinya masuk ke dalam cerita fabel karena ada latar waktu, latar tempat atau suasana, kemudian ada amanat. Lalu karakteristiknya juga itu wataknya itu seperti manusia, konfliknya juga mengenai kehidupan manusia. Nah, itu dari situ kita bisa mengetahui. Lalu tadi juga sudah kita bahas bersama-sama di dalam fabel itu ada cerita fiksi dan non fiksi. Nah, jadi untuk penjelasan singkat dari Ibu rasa cukup sampai di situ. Untuk selanjutnya Ibu akan menunjukkan kalian satu video. Silakan kalian simak video tersebut. Nanti kita akan bermain atau kuis. Jadi nanti siapa yang bisa menjawab dengan benar maka akan mendapatkan poin 50 plus 50 dinilai. Oke, siap? Siap. Cerita monyet dan kelinci. Pada suatu hari, ada seekor monyet yang sedang berjalan di tengah hutan. Ketika di pertengahan jalan, dia melihat ada seekor kelinci yang sedang duduk di tepi sungai. Kemudian, sang monyet menghampiri si kelinci lalu berkata, "Hei kelinci, maukah kamu ikut aku mencari ikan ke sungai?" "Mau," ucap si kelinci sambil tersenyum. Kemudian mereka berdua pergi ke sungai untuk mencari ikan. Setelah sampai di sungai, mereka berdua mulai mencari ikan. Semakin ke hulu, ikannya semakin banyak. Begitu juga sebaliknya. Tiba-tiba, sang kelinci melihat sebuah pohon pepaya dan dia juga melihat ada banyak sekali buah yang sudah masak. Tetapi sayang sekali, si kelinci tidak bisa memanjat pohon pepaya tersebut. Kemudian si kelinci memanggil. Nah, setelah kalian melihat video yang sudah Ibu tayangkan tadi, judul dari video itu apa? Monyet dan kelinci, Bu. Iya, monyet dan kelinci. Nah, sekarang seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita akan masuk ke dalam permainan atau kuis. Nah, jadi Ibu akan membagikan, nanti kalian akan maju satu-satu untuk mengambil kartu yang sudah Ibu siapkan. Di dalam kartu ini terdapat tulisan yang di dalam satu kartu itu ada soal, kemudian satu kartunya lagi itu ada jawaban. Nah, setelah Ibu membagikan, kalian harus memikirkan jawaban ataupun soal dari kartu yang kalian dapatkan atau kalian pegang. Nah, setelah itu kalian pikirkan, nanti Ibu akan berikan kalian waktu. Langkah selanjutnya adalah kalian mencari pasangan dari kartu kalian masing-masing. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Iya, enggak? Bu, misalnya pasangannya kan jawabannya kan pasti bukan pasangan yang di kartu kan. Berarti kalau nggak ada di kartu kita, apakah memungkinkan jawaban dari pertanyaan yang ada di kartu kita itu ada di teman kita, Bu? Iya, karena Ibu buat itu secara
yang kalian dapatkan, lalu kalian pikirkan jawaban ataupun soal yang ada di kartu kalian masing-masing. Ibu beri waktu selama 2 menit. Nah, sekarang silahkan cari pasangan dari kartu kalian masing-masing. Bu. Sudah ya? Nah, kalau sudah, silahkan satu orang membacakan soal dan juga jawabannya. Baca di sini atau berapa, Bu? Di situ aja nggak apa-apa. Oh, jawabannya. Iya. Cerita fabel adalah cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya seperti manusia atau perilakunya menyerupai tingkah manusia. Dan Bu, Nah, selanjutnya struktur teks cerita fabel. Dalam struktur teks cerita fabel ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga resolusi, yang keempat koda. ya tepuk tangan untuk Jadi dari pertemuan kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Semuanya sepertinya sudah lapar karena sudah jam pelajaran yang kedua. Nah, jadi untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas tentang klasifikasi drama. Sebelum kita pulang, Ibu mau minta 1 orang perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang berani untuk menyimpulkan? Ya, Diti, silakan Diti. Kesimpulannya ialah cerita fabel adalah cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya seperti manusia atau perilakunya menyerupai manusia. Lalu struktur teks cerita fabel terdapat seperti 1 orientasi, 2 komunikasi, 3 resolusi, dan 4 koda. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Devi. Tepuk tangan dulu untuk Devi. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, mengingat jam sudah hampir habis, jam pelajaran kita sudah hampir selesai. Jadi untuk pertemuan selanjutnya tadi sudah Ibu sampaikan, sebelum kita meninggalkan ruangan, karena tadi kita dibuka dengan doa, maka kita keluar juga harus ditutup dengan doa. Jadi 1 orang silakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Luna. Terima kasih untuk kalian semua untuk pertemuan hari ini. Kalian sungguh luar biasa dan juga sudah membantu dalam pembelajaran.